Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kurniawati, NIM 2123053 dari kelas 4C Prodi PAI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang etika dalam public speaking. Apa sih etika dalam public speaking? Secara keseluruhan, etika dalam public speaking adalah fondasi yang memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya efektif, tetapi juga berkualitas dan bermartabat. Kejujuran, rasa hormat, integritas, dan penghargaan terhadap waktu audiens menjadi poin penting dalam menjaga etika yang tinggi dalam setiap presentasi. Lalu yang akan kita bahas tentang prinsip-prinsip dalam etika public speaking. Beberapa prinsip. Yang pertama adalah kejujuran. Pembicara harus selalu berbicara dengan jujur dan menghindari menyampaikan informasi yang menyesatkan atau tidak benar. Yang kedua, ada penghargaan terhadap audiens. Pembicara harus menghargai audiensnya dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan latar belakang mereka dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, ada persiapan yang matang. Seorang pembicara yang etis akan melakukan persiapan yang matang sebelum berbicara di depan publik. Yang keempat, ada penghargaan terhadap waktu. Pembicara harus menghargai waktu yang dialokasikan untuk presentasi mereka dan berusaha untuk tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada penggunaan bahasa yang tepat. Bahasa yang digunakan oleh pembicara haruslah sopan, santun, dan sesuai dengan konteks acara serta audiens yang dihadapi. Yang keenam, penggunaan sumber dan dengan etis. Jika pembicara mengutip atau menggunakan informasi dari sumber lain, mereka harus memberikan kredit yang sesuai kepada sumber tersebut. Yang kedelapan, ada menjaga kredibilitas. Pembicara harus berusaha untuk mempertahankan kredibilitas mereka dengan tidak membuat klaim yang tidak bisa dibuktikan atau menyampaikan informasi yang tidak dapat dipercaya. Yang kesembilan, menanggapi pertanyaan dan umpan balik. Dengan terbuka, pembicara harus membuka diri terhadap pertanyaan dan umpan balik dari audiens serta menanggapinya dengan cara yang menghormati. Yang kesepuluh, menghormati privasi. Pembicara harus menghormati privasi individu dan tidak mengungkapkan informasi pribadi tanpa izin yang tepat. Lalu yang akan kita bahas lagi tentang plagiarisme. Plagiarisme dalam public speaking adalah tindakan menyalin atau menggunakan ide, kata-kata, atau struktur pidato orang lain tanpa memberikan kredit atau atribusi yang sesuai. Ini dapat mencakup penggunaan kutipan, cerita, data, atau bahkan gaya penyampaian orang lain tanpa izin atau pengakuan yang jelas. Contohnya, menyampaikan pidato yang sama dengan milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Menggunakan hasil penelitian atau statistik dari sumber lain tanpa atribusi. Mengambil cerita atau anekdot dari orang lain tanpa menyatakan asal-usulnya. Lalu yang terakhir akan kita bahas tentang informasi menyesatkan. Informasi menyesatkan dalam public speaking adalah menyampaikan data, fakta, atau klaim yang tidak benar atau diputarbalikkan sehingga menyesatkan audiens. Ini bisa terjadi karena ketidaktahuan pembicara atau karena sengaja ingin mempengaruhi opini audiens dengan cara yang tidak etis.
Jenis informasinya ada misinformasi atau kesalahan dalam penyampaian informasi tanpa niat buruk. Lalu disinformasi yaitu informasi yang sengaja dibuat salah untuk menipu atau memanipulasi audiens. Lalu malinformasi yaitu informasi yang benar tetapi digunakan dengan cara yang merugikan atau menyesatkan. Contohnya, mengutip data yang sudah usang atau tidak relevan untuk mendukung argumen. Lalu menggunakan kutipan di luar konteks sehingga maknanya berubah. Lalu mengklaim fakta yang tidak terbukti atau tanpa dasar ilmiah. Pada kesimpulannya, etika dalam public speaking adalah prinsip moral yang harus dipegang oleh seseorang pembicara untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan bersifat jujur, menghormati audiens, dan bertanggung jawab. Beberapa aspek penting dalam etika public speaking meliputi kejujuran, keaslian, penghormatan terhadap audiens, serta penggunaan informasi yang akurat dan kredibel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.